saya Fahri Dwi Beranto Salam. Di sini saya akan menjelaskan tutorial perintah-perintah dasar yang berhubungan dengan manajemen file menggunakan Linux Debian versi 7. Kita langsung buka aksesoris, terminal. Di sini Fahri adalah nama user yang sedang aktif saat ini, dan kemudian Debian adalah nama komputer atau root, dan tanda tilde adalah direktori yang sedang aktif, dan tanda dolar ini adalah user biasa yang sedang aktif atau bukan super user. Baiklah, kita akan mulai dengan touch. Touch adalah perintah untuk mengganti waktu pembuatan suatu file. Tetapi bila file yang diketik belum ada, maka secara otomatis file tersebut akan dibuat. File yang dibuat ini tanpa isi atau kosongan. Ya, kita mulai ketikkan touch, terus kita beri nama file, misalnya fileku.txt, enter. Kemudian kita cek apakah file sudah terbuat atau belum. Kita menggunakan ls dan kita lihat di sana ada fileku.txt yang bersama dengan download, musik, picture, dan lain-lain. Itu lokasinya di direktori Fahri. Kemudian perintah get adalah menampilkan isi file, ya. Biasanya yang berupa file teks. Kita coba buka fileku. Jika kita enter, maka tidak ada isinya karena kosong, dan file tersebut karena kita belum menginputkan isian sama sekali atau data sama sekali. Kita bisa mengisikan datanya menggunakan perintah get juga, dengan get tanda lebih dari fileku.txt. Bentar, lalu kita mengetikkan isinya, misalnya aku bisa Debian 7, enter, Ctrl Z, lalu kita buka lagi dengan perintah get fileku.txt. Sepertinya ada kesalahan, kita lupa tidak memberikan satu spasi enter. Biasanya kalau Ctrl Z baris paling bawah itu tidak terbaca. Kita buat lagi, kita isikan lagi, kita cek lagi ls masih ada, terus get lebih dari get fileku. Kita cek lagi apakah fileku masih ada atau tidak. Ya, ternyata masih kosong, dan kita coba isikan lagi file get lebih dari dengan lebih dari fileku.txt, bentar, dan kita coba aku belajar Debian, seru banget. Jangan lupa kasih satu spasi atau dua, Ctrl Z, dan kita coba lihat get fileku.txt. Oke, di sini akan muncul inputan yang telah kita inputkan tadi. Aku belajar Debian dan seru banget. Kita kan tadi memberikan 2 spasi dan 1 spasi, hanya 1 yang terbaca. Kemudian perintah more di sini menampilkan teks dengan per layar. Biasanya digunakan saat membaca file yang panjang. Digunakan spasi untuk memindah layar. Tapi more mempunyai kekurangan, yaitu tidak bisa melihat kembali ke layar yang sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah pindah ke layar berikutnya, kita tidak bisa
lihat layar yang sebelumnya. Kita coba lihat more fileco.txt. Maaf, ada kesalahan ketik. Kita ketik lagi more fileco.txt, enter. Kita akan muncul karena file yang kita inputkan tadi hanya 3 baris, jadi yang muncul hanya 3, dan kemudian kita akan perintah less. Perintah less sama dengan more, hanya bedanya less bisa kembali ke layar sebelumnya, atau bisa setelah ke layar berikutnya kita bisa kembali lagi ke layar sebelumnya menggunakan backup. Lalu kita enter, dan di sini akan muncul enter. Kita menggunakan Ctrl Z untuk kembali ke terminal awal. Kita coba less sekali lagi fileco.txt. Oke, kita coba enter untuk kembali. Enter. Tidak bisa, jangan dipaksa, karena kita tidak bisa kembali kecuali dengan menggunakan Ctrl Z. Dan kemudian kita akan membahas tentang perintah atau komen cp. Cp ini digunakan untuk mengcopy file pada direktori yang sama atau berpindah direktori. Kita coba cp fileco.txt, langsung kita berikan nama file yang baru jika kita mengcopy pada direktori yang sama, filemu.txt, enter. Oke, kita coba lihat dengan command atau perintah ls, enter. Nah, di sini kita lihat fileco.txt masih tetap ada, dan kemudian ada filemu.txt. Nah, kita coba mengopinya lagi, cp fileco.txt, kita kopinya ke pindah direktori yang berbeda, home /dokumen. Di sini dokumen hanya permisalan saja, karena di direktori saya dokumen tidak ada. Enter. Kita coba ls, home /dokumen. Maaf, harusnya setelah mengetikkan ls kita mengetikkan nama filenya terlebih dahulu, baru tempat direktori yang berada. Lalu kita kemudian membahas dengan mv adalah move atau memindah, atau biasanya cut sebuah file. Kita coba saja mv fileco.txt, kemudian nama yang baru kita coba filemu.txt, enter. Kita coba lihat dengan ls, dan di sini kita lihat fileco ini tidak ada, sudah tergantikan atau terreplace dengan file.txt. Namun filemu.txt masih tetap ada. Kemudian kita akan membahas dengan rm atau remove atau hapus sebuah file. Di sini menghapus perintah rm tidak hanya menghapus sebuah file, namun bisa dengan directory. Kita coba menghapus file bernama bismania.txt, rm bismania.txt, enter. Kita coba lihat, dicek ls. Nah, kita lihat saja file bismania.txt ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kita coba menghapus sebuah
sebuah directory dengan cara rm spasi dash r besar, kemudian nama directory yang ingin Anda hapus atau ingin kalian hapus, enter, lalu tekan enter, dan di sini tulisan nama directory tidak terdeteksi karena hanya sebagai contoh jika kalian ingin menghapus sebuah directory. Kemudian kita menggunakan command find, kita coba langsung masuk ke directory find home Fahri. Kita bisa lihat di sini nama directory, isi directory dari Fahri ini bermacam-macam, bahkan yang tersembunyi pun kita bisa tahu apa isinya. Dan kemudian perintah which hampir sama dengan which itu untuk menampilkan lokasi perintah dasar yang Anda cari. Kita lihat, coba which mkdir, dan akan muncul bin mkdir adalah, jadi lokasi perintah mkdir itu berada di bin /mkdir. Kemudian where is ini hampir sama dengan which, hanya saja where is ini menampilkan lokasi yang dengan file binary. Kita coba where is mkdir, kemudian enter. Nah, di sini mkdir ini berasal di bin /mkdir, kemudian user, kemudian share main 1 mkdir.1.gz. Kemudian kita menggunakan perintah tar di sini untuk mengekstrak sebuah file yang dikompres. Tar juga adalah salah satu ekstensi file kompresi yang ada pada Linux Debian. Tidak hanya Debian tapi juga Linux. Kita coba perintahnya langsung, tar min xzvf, lalu nama filenya kita coba saja software -tar.gz. Perlu diketahui software -26 ini hanya sebagai contoh, atau di Linux Debian saya tidak ada. Ini adalah akan muncul proses dari ekstrak. Kita bisa lihat bahwa software .26.tar ini tidak ada, karena di sini saya hanya menggunakannya sebagai contoh saja. Kemudian X ini berguna untuk memekarkan file atau membuka file yang berada dalam suatu kompresi. Kemudian Z untuk menyaring kompresi dari g.zip atau dari .tar. Kemudian V menampilkan proses, dan F nama file yang dituju atau nama file dari kompresi tersebut. Kemudian unzip, perintah unzip sama dengan tar, hanya unzip ini khusus untuk file yang berekstensi .zip. Oke, kita coba saja unzip software -12.132 atau dot zip, enter. Nah, di sini kita akan melihat cannot find or open software. Di sini nama software -12.132.zip adalah hanya sebagai contoh saja. Jika kalian ingin mengekstraknya file tersebut, maka
bisa menggunakan unzip. Kita lalu clear, dan untuk membersihkan layarnya perintah clear. Itu saja dari saya, perintah manajemen file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.